Tuhan. Shalom Ibu. Selamat sore. Terima kasih Ibu Ningsi diberi kepercayaan untuk membawakan sharing Memory of the Year. Memang kemarin 2 hari yang lalu baru sharing di Botanika ya. Mungkin ada yang ikut di sini juga atau baru semua di sini? Saya ikut, Bu. Ya. Oh iya, Belum beberapa tahu, ya. Bu. Oke, terima kasih. Walaupun saya sebagai manusia terbatas, tapi saya hanya mau obey ya. Patuh akan rencana Tuhan buat hidup saya, pasti saya percaya. Seperti tadi Bu Ningsi bilang, kita harus berdampak. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita ya. Di dalam kesibukan saya pikir, wow, tiba-tiba Bu Ningsi WA nih, Bu bisa nggak bawain kesaksian Zoom? Secara logika kayaknya dalam sibuk begini, saya lagi renovasi BTC menjadi The Botanika ini memang nggak gampang ya. Jadi benar-benar harus intens sekali, all out gitu. Tapi saya pikir pasti Tuhan punya rencana yang indah ya. Saya cuma mau obey dan oke, Bu, saya bersedia ya. Jadi tadi Bu Ningsi udah ceritakan bahwa saya mempunyai 4 orang anak, 1 perempuan dan 3 laki-laki dan cucu 8. Saya sudah menikah 40 tahun dan umur saya saat ini 60 tahun. Dan dalam 60 tahun ini hidup ini saya sangat merasakan jatuh bangun ya, melewati musim-musim kehidupan. Saya merasa tanpa Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya ya. Jadi seperti kita semua pasti sudah mengalami ya. Siapa di sini yang sudah mengalami kebaikan Tuhan ya? Boleh angkat tangan atau say yes ya. Saya percaya ya, kita semua sudah menikmati, merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita semua ya. Bukan sekali tapi beberapa kali kita merasakan. Makanya dalam musim itu ada musim panas, dingin, semi, gugur juga dalam kehidupan. Ada masanya kita kecewa, kita sedih, kita merasa kita disepelekan, kita senang, terkaget-kaget juga dengan berkat Tuhan ya. Banyak hal kita belajar seperti musim ini kita harus melewati dengan terampil, dengan smart. Apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah Yesus ya. Kita sungguh memerlukan pertolongan Tuhan karena kita terbatas. Hanya Tuhan yang berdaulat. Ini saya ada sharing juga, mungkin kelihatan nggak Bu? Screen saya kelihatan nggak? Ya Bu, sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, jadi hidup kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, di mana kita harus pelihara. Di dalam jiwa yang sehat akan terdiri tubuh yang sehat. Banyak orang sekarang ini sakit bukan karena penyakit, tapi karena pikiran. Jadi kalau kita kenapa kita perlu bersyukur di sini? Satu, menurut penelitian, bersyukur itu dalam hormon dopamin dan serotonin itu membawa kebahagiaan dan membawa ketenangan buat kita. Terus kita meningkatkan kesehatan kita. Dan dalam menghadapi tantangan kita lebih cakap ya. Lebih mampu kita menghadapi tantangan. Dan juga jadi kita bisa mengatasi stres. Bersyukur itu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Ya. Hati kita harus penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah menebus kita. Next win. Tapi kenapa banyak orang banyak orang tidak bisa bersyukur? Gimana nextnya? Next ya, oke. Mengapa banyak orang tidak bisa bersyukur? Karena mereka tidak bisa menerima keadaan mereka. Kenapa saya harus begini gitu? Kenapa terjadi kepada saya? Begitu juga saya merasakan hal yang sama. Makanya kita perlu Tuhan, kita perlu kekuatan ekstra dari Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan Roh Kudus.
Kita percaya setiap masalah yang terjadi seperti dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kita bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau kita semuanya hebat terus kita jalan lancar, nah kita akan menjadi sombong. Karena dosa manusia juga sombong. Kedua, kita suka membanding-bandingkan. Tadi, terus ketiga kita juga suka iri lihat medsos teman kita. Sering kita nggak ada kerjaan, kita lihat medsos, IG gitu. Kenapa dia pergi ke sini? Kenapa dia ke sana? Dan sebagainya ya. Nah, sulit bersyukur juga karena kurangnya relasi dengan Tuhan ya. Tadi yang saya sebutkan, dan kita punya kepahitan masa lalu mungkin. Jadi selalu kalau ingat dia, kita selalu berpikir hatinya udah kesel ya. Terus kadang-kadang juga terlalu sibuk. Jadi hal-hal yang kelihatannya baik itu mungkin juga kita merasa itu biasa. Padahal itu sebenarnya suatu berkat buat kita. Di dalam hal kecil kita bisa melihat berkat juga. Ya. Nah, banyak orang tidak bisa, sulit bersyukur juga karena mereka terlalu berharap. Terlalu berharap sehingga mereka berharap sesuai dengan kehendak Dia, padahal tidak semua yang kita harapkan itu terjadi. Karena manusia bisa mengecewakan teman, suami, rekan kerja, ataupun anak, mantu, dan sebagainya ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa karena kita manusia terbatas dan kita suka mengidolakan sesuatu. Dulu saya mengidolakan Pak Ahok. Waduh, saya pikir dia luar biasa. Tapi setelah saya tahu juga terakhir, saya sedih sekali. Nah itu kadang-kadang kita idolakan manusia itu kita salah. Sebaiknya yang kita idolakan hanyalah Tuhan ya. Karena manusia itu terbatas. Ya, ada banyak hal yang kita nggak bisa atasin. Kenapa hal ini terjadi dan susah? Saya ini orang dominan. Dan saya pikir setiap masalah saya pasti bisa hadapi. Tapi ternyata nggak semua saya bisa hadapi. Banyak hal saya harus, saya harus banyak berdoa, saya puasa. Ini maksud Tuhan apa? Kenapa diizinkan terjadi ke saya? Sampai saya pernah ke psikolog. Saya dengan Bapak konseling. Karena saya juga baru pertama jadi oma, baru pertama jadi mertua, baru pertama juga jadi orang tua. Saya perlu juga untuk diskusi ya, selain firman Tuhan dan kekuatan dari Tuhan pastinya. Nah, psikolog saranin ke saya, Ibu dan Bapak sering-sering ke kafe ngobrol. Saya pikir setiap hari saya udah 24 jam dengan Bapak. Kerja bareng, ini di kantor berdua. Pergi ke kantor berdua, pulang berdua. Di rumah berdua. Itu hampir beda 24 jam. Kalau yang lain mungkin kan kerja di tempat lain atau istri di rumah. Saya ini aktif gitu. Nah, inilah. Tapi saya percaya setiap tadi ya, itu ada hikmahnya semua. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan ya. Tadi mengapa kita sulit bersyukur ya. Nah, caranya gimana ya supaya kita bisa bersyukur ya. Nah, inilah caranya kita supaya bersyukur. Setiap masalah kita terima. Terima keadaan, oh masalah itu kayak gini. Terus kedua juga kita memiliki rasa cukup. Rasa puas gitu. Terus kita buat jurnal kadang-kadang pagi-pagi bangun tidur ya. Kita bilang terima kasih Tuhan. Tuh catat semua hal-hal yang baik dalam hidup kita gitu. Terus juga hindari hal-hal yang pemicu. Hal-hal yang membuat kita jadi lebih, ya jangan baca-baca IG yang nggak perlu lah. Nah, hal-hal yang tidak lebih baik waktu kita gunakan untuk hal-hal yang berguna. Dengar firman, YouTube. Saya sering banget tuh kalau pagi jam 5 dengar doa pagi dengan GSJS. Itu beberapa ada doa pagi saya sering dapatkan, saya ikutin gitu. Itu enak, seneng banget di dalam Tuhan tuh. Nggak mau berhenti rasanya. Saya ada ruang doa, jadi di kamar itu sendiri saya bisa nyanyi kencang, saya bisa angkat tangan, saya bisa menyembah, saya bisa nangis. Pokoknya di dalam Tuhan itu
indahnya luar biasa. Dan nggak mau berhenti-berhenti. Saya rasa dekat sekali gitu. Perlu ada hubungan dengan Tuhan. Seperti handphone aja, charge. Kita perlu di-charge juga ya. Juga bagus sekali dengan Zoom seperti ini atau dengan pertemuan kemarin Bu Ningsi di Botanika Bandung ya. Kalau kita di dalam komunitas yang tepat, itu setiap masalah yang kita hadapi kita bisa share ke teman yang tepat. Kalau tidak, bisa juga kita jadi malah terbawa kemana, kita bisa salah bicara ke orang yang salah. Akhirnya bukan jadi solusi, tapi jadi gosip kemana-mana. Ya, kita cuma sharing ke Tuhan dan ke teman yang kita rasa bisa dipercaya ya. Kita perlu teman memang. Ya, tindakan iman tadi ya, bergabung dalam komunitas yang membangun juga. Di sini, di sini memang nggak bisa, saya nggak bisa lihat muka-mukanya, tapi nggak apa-apa ya. Cuman kita senyumnya sama-sama semua senyum. Coba kita rasakan, kira-kira waktu kita senyum, hati kita lebih tenang nggak, lebih enak nggak? Ya, waktu kita tersenyum itu banyak sekali juga ada hormon-hormon yang timbul tuh, dopamin, serotonin. Terus kita coba kita tutup mata kita mau respon firman Tuhan, dan kita mengingat kebaikan Tuhan, kebaikan orang-orang terdekat kita, apa yang mereka sudah lakukan. Ataupun mungkin salah satu dari kita masih ada yang kesal dengan siapa, kalau kita ngelihat dia masih kita belum memaafkan, berarti kita belum bersyukur ya. Kita masih ngedumel, masih mengeluh, masih kalau lihat muka dia, lihat foto dia rasanya juga ingat kembali hal-hal yang kurang baik ya. Memang nggak mudah tadi saya bilang. Kita semua butuh kekuatan Tuhan. Kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita ya. Di situ ada penguasaan diri. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penguasaan diri ya. Kita perlu minta kekuatan Tuhan. Sama-sama coba kita mau respon. Hal ini nggak gampang, tapi Tuhan Yesus memampukan kita untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita mau bersyukur atas orang tersebut. Karena orang tersebut mengajarkan kita hal yang di luar pemikiran kita. Coba kita buka WA kita. Siapa yang kita mau WA hari ini? Kita bilang, thank you. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya. Atau I love you. Atau bagaimana. Pernah suami saya tuh, Pak Chandra ini pernah dia WA kepada Kak Cicinya waktu itu, mungkin hatinya sedang girang ya, dia bilang I love you Ci, karena saya punya teman juga dari luar itu kalau WA I love you, God bless, take care. Nah dia bilang ke Cicinya I love you Ci, Cicinya bilang I love you too. Sebenarnya banyak orang butuh sayang gitu, kasih sayang. Anak saya ini yang ketiga Joshua ini sering meluk. Sekarang juga tinggalnya di Semarang dia. Jadi dia setiap waktu sebelum menikah, setiap ketemu siapa dia peluk gitu. Dan dia pernah memeluk kakak dari Pak Chandra. Itu kakak Pak Chandra itu langsung begitu dipeluk seperti mau nangis, dan dia WA. Rasanya enak sekali gitu ya. Senang banget. Memang dia udah sendiri, maksudnya udah suaminya udah meninggal ya. Jadi banyak orang di sekeliling kita ini butuh pelukan atau emoji di WA bisa tulis just love ya. Kadang-kadang saya juga manggil suami saya size. Saya habis lihat anak saya kalau manggil beb, honey, apalagi ya, madu, waduh luar biasa. Saya bilang saya juga nggak mau kalah ini. Saya harus belajar size. Mungkin kadang-kadang kalau lagi kesel manggil saya susah juga ya. Tapi itu jadi berkat juga, banyak ada yang nanya, aku bisa ya manggil saya. Ya kita belajar, makanya kita hidup ini belajar dengan tuntunan Tuhan. Memang nggak gampang tadi yang saya bilang. Perlu kekuatan dari Tuhan ya.
Nah, tadi jadi caranya kita sudah tahu, kita juga perbanyak hobi di masa tua. Mungkin yang Zoom ini semua di atas 60 Bu Ningsi atau di atas 50 ya? 50 Bu. Oke, kalau saya sudah bebas, anak saya udah menikah semua, jadi saya mulai menikmati hobi dan juga ya pelayanan ini ya. Coba kita nikmati aja di masa tua ini apa yang hobi kita yang dulu sempat tertunda waktu kita punya anak kan kita nggak bisa. Saya suka diving, suka renang, senang lihat juga kayak hal-hal yang indah gitu. Saya coba nikmati, bersyukurlah. Kadang-kadang kita perlu terus mengucap syukur mengingatkan kita. Coba kita baca ayat Mazmur 40 ayat 6 ya. Ayo 1, 2. Screen Bisa ada dibaca Bu Lilia. sama-sama. Ya. Bu Lilia screen tadi. Screenshot ada nggak? Mazmur 40 ayat 6. Kelihatan nggak? Ini bisa nggak? Nah ini ya. Kelihatan nggak Ibu? Kelihatan Bu. Oke. 1, 2, 3 ya. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung ya. Ya kita lihat. Tuhan sudah melakukan banyak buat kita. Kalau hal-hal baik sudah Tuhan lakukan, hal-hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi untuk sementara waktu, apakah kita nggak mau menjalani? Ya, kita perlu diproses oleh Tuhan setiap dari kita. Hanya kita bersyukur dan bersyukur saja. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya, Dia sudah mati di kayu salib. Ya, dan terakhir mungkin hidup adalah ujian. Jika Tuhan menjawab doa, Dia meningkatkan iman kita. Jika Tuhan menunda, Dia meningkatkan kesabaran kita. Jika Tuhan berkata tidak, Dia memiliki sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Ya, mungkin saya nggak bisa terlalu panjang lebar, tapi intinya setiap musim kehidupan ini perlu kita lalui dengan smart, dengan kekuatan dari Tuhan ya. Saya rasa cukup Bu Ningsi, kalau ada yang mau ditanya boleh. Baik, terakhir satu lagi ya Bu, maaf. Sebab kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan namanya adalah setia. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Menghadapi beban hidup, Allah yang setia tidak akan membiarkanmu melampaui kekuatanmu sendiri. Dan Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang terakhir satu lagi. Nah, ini ada Matius 28 ayat 11, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini salah satu yang Tuhan percayakan tempat bekerja saya di yang BTC menjadi The Botanica. Kami sedang merubah konsep, memang tidak mudah. Kadang-kadang saya hampir menyerah, saya mau mundur tapi nggak bisa mundur, kayak orang mah udah di jalan tol, udah kagok. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Ya. Dan terakhir, kita juga di Botanica ini ada angklung sebenarnya. Saya akan mengangkat budaya Jawa Barat. Nanti Desember kita akan launching. Desember 21, jadi setiap jam 12 akan bunyi satu lagu ya, mungkin ada lagu rohani di mana nama Tuhan dipermuliakan lewat tempat ini ya. Karena kita di sini ada 7 gereja di sini. Ada beberapa gereja besar dan beberapa gereja kecil juga. Ya, terima kasih teman-teman semua. Segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Wow, luar biasa ya Ibu ya.
padat sekali, singkat sekali, tetapi sangat berarti bagi kita, sebuah reminder yang baik di akhir tahun ini ya Ibu ya. 23/11/23, sebuah tanggal yang bagus hari ini, kita mendapatkan sebuah pesan yang bagus dari Tuhan melalui hambanya Ibu Lili Tambayong ya. Ibu Lili tadi menyampaikan bagaimana kita belajar bersyukur di setiap musim kehidupan kita. Ya. Kadang-kadang musim itu ada kita kebanjiran berkat, tetapi kita kadang-kadang juga masuk di dalam situasi yang masa paceklik, bahkan masalah itu kadang-kadang berat, sepertinya lebih berat daripada yang kita seperti yang kita tanggung. Tapi dikatakan tadi, ayo kita belajar bersyukur. Banyak orang sulit untuk bersyukur. Mengapa? Karena seringkali tidak siap untuk menerima keadaan. Seringkali membanding-bandingkan, iri hati melihat orang flexing, pamer sana, pamer sini, mereknya apa, akhirnya malah sekarang ini KPK sibuk ya Bu, untuk orang-orang flexing ya. Jadi jangan iri hati dengan apa yang Ibu lihat di medsos ya, karena itu adalah pencitraan ya, percintaan dengan dunia. Yang berikutnya apa? Mengapa kita sulit untuk bersyukur? Karena kita tidak membangun relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga apa? Segala sesuatu kita pikir sendiri ya, kita reka-reka sendiri. Atau kita mengalami sebuah kepahitan di masa lalu, terlalu sibuk, kita sibuk sekali, bukan hanya sibuk dalam pekerjaan, kita seringkali sibuk dengan kekhawatiran, ya, dengan apa yang apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya, itu yang mengapa kita sulit bersyukur. Tapi tadi Bu Lili mengingatkan pada kita, mari kita ambil sebuah tindakan iman, belajar terima keadaan. Ayo kita belajar memiliki rasa cukup. Hati manusia itu seperti sumur yang tidak berdasar, kata orang Jawa. Koyo sumur sing tanpa dasar. Apa saja dimasuki masuk. Tetapi mari kita mengajak jiwa kita, ya, hati kita untuk bersyukur, miliki rasa cukup. Ya, half full bottle. Botol atau gelas separuh isi. Kita syukuri apa yang ada di dalam gelas kehidupan kita. Belajar membuat jurnal sehingga kita bisa menetapkan prioritas. Tidak seperti kita tuh kelelahan oleh karena banyak aktivitas padahal tidak melakukan apa-apa. Hindari trigger-trigger yang membuat atau yang memicu kita untuk kita tidak mampu bersyukur. Bergabung ya, tadi Bu Lili ingatkan pada kita, bangun relasi dengan Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan. Dan apa ibu-ibu, bergabung dengan komunitas yang positif ya, dengan komunitas yang positif. Artinya apa? Yaitu kita boleh dikuatkan dan saling menguatkan. Jangan masuk pada reaksi yang toksik ya, yang membawa kita untuk sakit, membawa kita pada racun yang mematikan. Bu Lili tadi mengajak kita membaca Mazmur 40 ayat 6, ya, banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, tapi kita mau belajar bersyukur pada Tuhan dan melihat bahwa hidup itu adalah sebuah ujian untuk apa ibu-ibu? Masuk pada level-level yang belum kita alami. Kita naik kelas. Ketika kita sedang ujian, guru yang sering mendampingi kita sepertinya membiarkan kita karena kita sedang ujian, ya, nggak mungkin ngasih bocoran. Nah, ketika kita ada dalam ujian, Tuhan sepertinya membiarkan kita, padahal tidak. Tuhan sedang melatih kita untuk bertumbuh, ya. Tuhan akan, jika Tuhan menjawab doa, Dia akan meningkatkan iman kita, ya. Dikatakan tadi, jika Tuhan menunda, berarti Tuhan meningkatkan kesabaran kita. Jika Tuhan berkata tidak, berarti Dia memiliki rencana yang baik, yang terbaik dari apa yang kita minta, ya. Kemudian yang terakhir katakan tadi adalah apa ibu-ibu, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Baik, saya akan memberikan kesempatan sebelum kita nanti masuk, ya, ada 30 menit untuk bertanya jawab.